Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih dipertemukan dalam pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tokoh dan penemuan, tema ketiga. Subtema kedua, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran kedua. Adapun muatan pelajaran, PPKN dan matematika. Tahukah kamu siapa penemu jam? Apa manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Penemuan jam mekanik. Pada tahun 1430, masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Pada tahun 1920 ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang, teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatan dalam sehari-hari. Ayo berdiskusi. Ini tugas pertama. 1. Mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? 2. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Ayo mengamati. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 06.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 06.45 menit. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19 sampai pukul 20.30. Ia mengerjakan PR. Belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, berdasarkan cerita Siti di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Kedua, apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ketiga, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur?
Menurutmu, apakah Siti adalah pelajar yang baik? Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Apa itu kewajiban? Sekarang kita masuk materi matematika. Menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan caca, pecahan dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Sekarang perhatikan bilangan berikut. 4,412. 4,412. Dapatkah kamu menyebutkan bilangan di atas? Bilangan di atas merupakan campuran antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Perhatikan nilai tempat untuk bilangan bulat dan bilangan desimal berikut. Nah, ini adalah tabelnya: ribuan, 1000, ratusan, 100, puluhan, 10, satuan, 1, persepuluhan sama dengan 0,1, per 100 sama dengan 0,01, dan per seribuan sama dengan 0,001. Jadi, 4,412 bisa ditunjukkan menggunakan nilai tempat berikut. 1000, ribuan, ratusan, puluhan, satuan, per 10, per 100, per seribuan. 4 berada di posisi satuan, 0,4 berada di posisi persepuluhan, 0,01 berada di per 100, dan 0,002 berada di per seribuan. Jadi, satu angka di belakang koma nilainya per sepuluhan, 2 angka di belakang koma nilainya per seratusan, dan 3 angka di belakang koma nilainya per seribuan, dan selanjutnya. Perhatikan penjelasan berikut. 4,412. 4, angka 4 menunjukkan bilangan satuan. Yang ini. Kedua, 4,412. Angka 4, yang ini di garis bawah, angka 4 menunjukkan bilangan per sepuluhan, nilainya 0,4. Angka 1, ini, angka 1 menunjukkan bilangan per seratusan, nilainya 0,01. Karena 2 angka di belakang koma. Perhatikan ini 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, 2. Angka 2 menunjukkan bilangan per seribuan, nilainya 0,002. 3 angka di belakang koma. Sehingga 4,412 terdiri atas 4 satuan ditambah 4 per sepuluhan ditambah 1
per seratusan ditambah 2 per seribuan sama dengan 4 ditambah 0,4 ditambah 0,01 ditambah 0,002. Hasilnya 4,412. Kamu telah mengetahui cara menentukan nilai bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat. Gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. Perhatikan. 3,654. 3 melambangkan satuan, 6 melambangkan per sepuluhan, 5 melambangkan per seratusan, dan 4 melambangkan per seribuan. Latihan soal. Gunakan tabel nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan berikut. 5,753, 0,963, 324,123, 32,876, dan 863.263,247. Latihan soal ini kalian buatkan tabel sesuai dengan contoh yang Ibu tadi jelaskan. Demikianlah pembelajaran kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.